Dua pabrik produksi helm dan mebel di Kalideres, Jakarta hangus terbakar. Diduga kobaran api berasal dari korsleting listrik di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan sedang bekerja. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api seketika membakar pabrik produksi helm di kawasan pergudangan Miami, Kalideres, Jakarta Barat pada Sabtu sore. Hembusan angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga pabrik produksi mebel yang bersebelahan turut terbakar. Petugas damkar yang tiba di lokasi bergegas berjibaku melakukan pemadaman api. Diduga api berasal dari korsleting listrik di dalam pabrik produksi helm saat para karyawan tengah bekerja. Pada saat kejadian di sebelah lagi ada aktivitas nggak sih? Ya sih 24 jam dia ada semua sip-sipan soalnya itu. Yang kebakar apa ya, bagian mana awal muncul? Di gudang sebelah terus melari ke belakang ke gudang mebel ini. Gudang mebel kena juga? Iya. Nah, gudang mebel bagian apa yang kena nih? Bagian belakang, mes sama ini semua habis. 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. 2 jam kemudian kobaran api dapat dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran dua pabrik ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Satu mobil kabur usai mengisi bahan bakar jenis Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Petugas SPBU yang hendak mencegah pelaku kabur akhirnya terseret hingga 70 meter dan terluka. Inilah rekaman kamera pengawas saat petugas SPBU mengisi bahan bakar ke sebuah mobil di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun, usai mengisi BBM jenis Pertamax dengan total Rp300.000, mobil tersebut langsung tancap gas dan belum membayar bensin yang dibelinya. Petugas SPBU tersebut yang berusaha mencegah akhirnya terseret hingga sejauh 70 meter dari pintu keluar SPBU. Akibat kejadian ini, korban terluka di tangan, kaki, dan kepalanya. Hingga saat ini belum diketahui identitas pengemudi minibus yang kabur tersebut. Pertama 300. Itu jam berapa? Kadang itu jam 3:30 deh kayaknya. Kami subuh. Ya. Terus? Nah terus pas selesainya itu dia bukan nutup tangki nih. Nah itu dia mau minta uang. Terus tiba-tiba dia nancep gas. Nah minta itu jadi kelantungan di pintu mobilnya. Oh, petugas SPBU-nya. Terus keseret? Keseret sampai ini pintu keluar gedung PP. PP. Ya, Itu ada luka? Luka-luka? Luka sih kami tangan kanan kiri, kaki juga kanan kiri sama bagian kepala sini kayaknya ada yang ini deh. Bocor gitu? Iya. Aparat Polsek Pasar Rebo sudah mendatangi lokasi dan meminta keterangan saksi dan korban, termasuk mengamankan rekaman kamera pengawas guna mengungkap pelaku. Insiden mobil kabur usai isi bensin ini viral di media sosial. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pria membakar rumahnya sendiri di Situbondo, Jawa Timur. Diduga pelaku gelap mata dipicu cemburu buta terhadap istrinya yang telah pisah ranjang. Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di desa Talkandang, Situbondo, Jawa Timur. Api dengan cepat melahap seluruh isi bangunan yang mudah terbakar. Diketahui pelaku pembakaran tak lain merupakan pemilik rumahnya sendiri berinisial T. T nekat membakar rumahnya lantaran dilanda cemburu buta terhadap sang istri. Beruntung saat kejadian istri dan anak-anaknya berhasil menyelamatkan diri. Kejadian pembakaran ini berawal saat pelaku T tiba-tiba mendatangi rumah sambil membawa BBM jenis Pertalite. Tanpa basa-basi, pelaku pun langsung menyiramkan BBM tersebut ke sekeliling rumahnya dan menyalakan api. Sontak, api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah serta kendaraan bermotornya. Dan istrinya pisah ranjang yang dipicu masalah keluarga. Pelaku memilih keluar dari rumahnya dan kerap mengancam akan membakar rumah kepada istrinya. Unsur kesengajaan. Ya mungkin jelas sudah. Kalau sudah ada barang bukti bensin kan otomatis dibakar. Tinggal dua, pasang mungkin 10 liternya, disemburkan ke mobil langsung meledak. Berarti kasus ini sudah dilimpahkan ke pihak polisian ya? Sudah. Barusan sudah diminta keterangan apa lanjut atau bagaimana, apa bisa secara keluargaan karena bapak kandung
Ternyata anak pertama, anak kedua, terus istri tetap lanjut. Akibat kebakaran kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian setelah sempat melarikan diri. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Siswa SMA Negeri di Pangandaran, Jawa Barat diduga keracunan makanan saat mengikuti kegiatan pramuka. Hingga kini korban keracunan mencapai 66 orang. Puluhan siswa-siswi baru negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat mengalami keracunan masak. Peristiwa tersebut menimpa para siswa yang tengah mengikuti kegiatan pramuka selama 2 hari di sekolah. Namun naas, sejumlah siswa mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan panas, hingga harus dilarikan ke puskesmas terdekat. Diduga puluhan siswa tersebut keracunan makanan dari nasi kotak yang disediakan pihak sekolah, dan kini jumlahnya terus bertambah hingga 66 orang. Dari jumlah 66 siswa-siswi tersebut dirawat di beberapa tempat, di antaranya Puskesmas Mangunjaya, Puskesmas Padaherang, klinik, dan di ruangan kelas. Bupati Pangandaran JJ Wiradinata bersama Dandim 0625 Pangandaran pun datang menjenguk para korban. Pasien-pasien yang menjalani perawatan sudah terkendali, insya Allah. Jadi sudah dapat terapi cairan, sudah dapat obat-obatan, sementara yang obat-obatannya sudah diberikan. Itu kenapa, Dok? Kalau penyebab pasti kita belum tahu ya, cuman baru kita dugaan atau ke arah suspek itu ke arah keracunan makanan. Saat ini pasien-pasien yang menjalani perawatan sudah terkendali. Untuk penyebab pasti pihaknya belum tahu, tapi baru dugaan keracunan makanan. Segera ditangani dengan baik kan? Dan mereka tadi membutuhkan beberapa obat yang tidak ada dan kita juga disiapkan dalam waktu untuk yang 3 hari. Jadi ada satu yang dirujuk ke Pandega kayak yang barusan ya. Saya suruh Pandega sudah masuk sana dan saya juga minta dokter anak untuk turun ke sini untuk melihat kondisinya. Hingga saat ini untuk hasil pemeriksaan laboratorium masih dalam pemeriksaan lab. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansa, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 2 pelaku penyelundupan ratusan ribu benih lobster di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Benih lobster yang akan dikirim ke Vietnam dengan upah sebesar Rp500.000. Petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan penyelundupan benih lobster melalui Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selain itu, petugas juga menangkap 2 pelaku RH dan MIF yang berperan sebagai kurir. Keduanya berupaya menyelundupkan benih lobster sebanyak 125.310 ekor atau sekitar senilai 5,7 miliar rupiah. Benih yang sudah dikemas dalam koper rencananya akan diselundupkan ke negara Vietnam. Kedua pelaku sudah beroperasi sebanyak 2 kali dengan upah sebesar Rp500.000 dalam sekali kirim. 125.000 benih lobster dengan 2 orang tersangka dengan barang bukti, mobil, dan beberapa perlengkapan yang digunakan untuk selanjutnya akan dikirim ke Vietnam melalui Singapura. Kini petugas masih memburu pelaku utama kasus penyelundupan lobster ini. Sedangkan kedua pelaku terancam hukuman 8 tahun penjara serta denda sebesar 1,5 miliar rupiah. Sementara untuk menjaga ekosistem laut, seluruh benih lobster dilepas liarkan di Pantai Loka, Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Anyer, Serang, Banten. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Desa Nawakote dilanda hujan abu, sementara di Desa Padang Pasir ketinggian abu vulkanik mencapai 700 meter. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi. Erupsi tercatat dengan tinggi kolom abu 300 hingga 700 meter di atas puncak, sekitar 2.284 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu, dengan intensitas tebal condong ke arah barat. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sementara 7 menit 40 detik.
Erupsi terjadi seiring dengan gempa vulkanik yang mengeluarkan suplai magma dari perut gunung. Status Gunung Lewotobi laki-laki kini tercatat di level 3 siaga. Ketinggian abu kolom erupsi itu rata-rata 300 sampai 900 meter di atas permukaan puncak. Juga masih didominasi oleh gempa-gempa vulkanik dalam maupun dangkal, sehingga suplai itu masih ada dan ditandai dengan masih seringnya terjadi erupsi. Masyarakat di sekitar kaki gunung maupun wisatawan diimbau selalu waspada dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 2 km dari pusat erupsi, serta memakai masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan Anda masih menyaksikan Anyus Pagi. Pemirsa, awan panas guguran Gunung Merapi terpantau pada Sabtu malam sekitar pukul 19.46 waktu Indonesia Barat. Awan panas meluncur sejauh 1.200 meter ke arah Kali Bebeng, arah angin ke barat daya. Hingga kini Gunung Merapi yang terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah ini masih berada di level atau siaga. Terkait hal tersebut, masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah bahaya. Pemirsa, hampir 11 jam Saka Tatal menjalani pemeriksaan psikologi oleh LPSK. Usai diperiksa, Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali kasus pembunuhan Vina dan Eki yang membuatnya dipenjara hingga 8 tahun. Sebelum menjalani sidang peninjauan kembali, Saka Tatal meminta perlindungan ke LPSK. Untuk itu Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukumnya. Serangkaian tes dan juga wawancara terkait hal-hal yang berkaitan dengan kondisi psikologis dan mentalnya, termasuk statusnya sebagai mantan narapidana pembunuhan Vina dan Eki, telah dilakukan. Usai jalani serangkaian tes di LPSK, Saka mengaku semakin mantap menjalani sidang peninjauan kembali kasus yang menjadikannya narapidana sejak tahun 2016 hingga 2024. Minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah enggak jangan seperti dulu hakim yang waktu di tahun 2016. Itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Mudah-mudahan apa yang Saka perjuangkan lewat PK bisa terkabul dan mengembalikan nama baik Saka. Karena saya punya keyakinan dari 2016 peristiwa itu tidaklah terjadi seperti tertuang dalam tuntutan yang 8 orang itu juga bukan pelaku pembunuhan pemerkosaan. Penasihat hukum Saka serta keluarga berharap tim hakim dalam sidang nanti bisa bertindak adil dan menempatkan Saka sebagai korban ketidakadilan sehingga sekaligus bisa membuka kasus pembunuhan Vina dan Eki secara terang benderang. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah Eki. Pasalnya, Ibtu Rudiana selama ini merupakan korban dari kasus pembunuhan yang menewaskan anaknya. Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia atau Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana, ayah Eki dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Perhaki memberikan bantuan hukum kepada Ibtu Rudiana lantaran yang bersangkutan merupakan korban yang anaknya meninggal dunia akibat peristiwa pembunuhan tahun 2016 silam. Untuk itu sebagai ayah korban, Ibtu Rudiana berhak mencari keadilan dan kepastian hukum. Apalagi belum lama ini Ibtu Rudiana dilaporkan keluarga terpidana ke Bareskrim Mabes Polri. Sebelum memutuskan ataupun memberikan bantuan hukum kepada Bapak Ibtu Rudiana, terlebih dahulu kita telah membentuk tim pencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan persoalan tersebut. Kita akan mendukung pihak kepolisian dalam rangka mengungkap kasus ini dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya.
Perhakim menyebut saat ini ada puluhan advokat yang akan membela Ibtu Rudiana dan tentunya akan bertambah seiring tim pencari fakta dari DPP Perhaki selesai mengumpulkan bukti-bukti dalam mengungkap kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi pemirsa, pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, kini area sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Pasca insiden jatuhnya helikopter milik PT White Sky Aviation di sekitar tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali, kini area di sekitar TKP sudah disterilisasi dengan pemasangan garis polisi. Sementara bangkai helikopter registrasi PKWSP belum dievakuasi karena masih menunggu investigasi dari tim KNKT untuk investigasi terkait penyebab kecelakaan helikopter. Dari hasil pemeriksaan dugaan sementara heli terjatuh karena tersangkut tali layang-layang. Sementara menurut warga di sekitar Banjar Suluban sangat jarang ada anak-anak maupun remaja yang bermain layang-layang karena tidak adanya tanah lapangan yang luas. Saya kira bukan Pak, karena warga di sini atau anak-anak kecil di sini nggak terlalu main layangan lah, karena banyak bule di sini yang nggak suka dengar suara gowangan juga itu dari layang-layangnya. Menurut saya tidak terlalu banyak orang. Karena nggak ada lapangan luas juga. Ya. Jadi kemungkinan tali layangan itu bukan dari sini ya? Kayaknya saya nggak tahu juga ya. Kalau di sini berarti ini ya, anak-anak sini, anak muda sih jarang naikkan layangan? Jarang anak-anak muda di area Uluwatu sini, banyak yang kerja udah sekarang. Sebelum mengalami kecelakaan helikopter PKWSP tipe Bell 505 sempat terbang rendah dari arah timur, sebelum akhirnya jatuh di antara dua tebing batu kapur. Suara dentuman keras juga sempat terdengar oleh warga saat helikopter jatuh di area tebing kapur. Dalam insiden ini pilot dan keempat penumpang selamat. Selanjutnya seluruh korban dibawa menuju rumah sakit terdekat menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Dari Badung, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Akibat ikuti petunjuk Google Maps serta tak kuat menanjak, truk bermuatan kopi terguling di ruas jalur alternatif Dagogiri, Desa Mekarwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Badan truk yang menutupi jalan mengakibatkan lalu lintas lumpuh. Beginilah proses evakuasi mobil tangki bermuatan kopi yang terguling. Truk datang dari arah Dago menuju ke Lembang. Saat melintasi jalur tanjakan ekstrem dan berkelok, truk tidak kuat melaju hingga terguling di tengah jalan. Menurut polisi, kecelakaan terjadi karena sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan dan baru pertama kali melintasi jalur tersebut. Sopir truk tidak mengetahui medan jalan karena mengikuti arahan Google Maps. Baru pertama kali mengantar barang ke tujuan ke Lembang, kemudian supir menggunakan Google Maps. Dari situ supir tidak mengetahui jalan ke Lembang. Akhirnya yang diikuti sesuai dengan arahan Google Maps, sehingga jalan yang tidak layak untuk dilalui oleh kendaraan berat melintas ke lokasi ini. Tidak ada korban dalam kejadian ini, namun jalur penghubung Lembang dengan Kota Bandung sempat tidak bisa dilalui. Truk dievakuasi dengan menggunakan mobil derek, sementara barang-barang di dalam truk dipindahkan ke unit kendaraan lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, banjir barang impor ilegal merugikan industri tekstil dan UMKM bidang konveksi di tanah air. Oleh karena itu, pemerintah membentuk Satgas untuk menyelidiki masuknya barang-barang impor yang melanggar aturan. Industri manufaktur Indonesia terancam terpuruk lantaran adanya banjir barang impor. Serbuan barang tekstil ini memicu efek domino. Di antaranya lesunya sektor UMKM di bidang konveksi. Banyak pabrik tekstil tutup dan terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah besar. Pemerintah memberi peringatan keras kepada para importir ilegal. Satgas pengawasan barang impor ilegal pun resmi dibentuk, yang berisi 11 anggota dari lintas kementerian dan lembaga. Maka kita sepakati yang pertama, agar ada langkah cepat, itu pembentukan Satgas. Ya, Satgas yang
yang nanti akan diumumkan. Nanti pengarahnya saya, Pak Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Kapolri, dan Jaksa Agung. Itu nanti pelaksananya eselon 1. Dan itulah tadi yang disepakati ya, bahwa pembentukan Satgas untuk memberantas barang-barang impor ilegal itu suatu hal yang sangat penting, dan itu kami di Kemenprin mendukung. Ya, kami berdua, saya dengan Pak Menteri juga sudah sebetulnya memetakan bagaimana barang-barang impor itu bisa masuk ke Indonesia, itu sudah kami petakan, kami sudah tahu. Satgas ini bertugas menyelidiki masuknya barang impor ilegal hingga mengklarifikasi pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor. Tidak semua jenis barang impor diawasi oleh Satgas. Hanya barang-barang tertentu saja yang diawasi. Di antaranya produk tekstil, pakaian jadi, alas kaki, kosmetik, keramik, dan elektronik. Tim Liputan iNews melaporkan. Memasuki kemarau panjang, harga bumbu dapur mendadak naik di Pasar Tradisional Baru Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditas cabai merah akibat minimnya stok dari petani. Harga cabai di sejumlah pasar di Kabupaten Tuban kembali melambung tinggi. Salah satunya di Pasar Baru, tepatnya di Jalan Gajah Mada, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Harga cabai rawit merah kini menembus Rp55.000 per kilogram, di mana sebelumnya hanya Rp35.000 per kilogram. Sementara harga cabai hijau dan cabai keriting naik menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Selain cabai, komoditas bumbu dapur lainnya seperti kemiri juga ikut naik. Dari Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dikeluhkan beberapa pembeli yang kaget lantaran begitu cepat naiknya harga komoditas cabai dan kemiri. Kering, adanya itu jadi yang jual. Untuk pengeluaran sendiri bertambah berapa? Kalau pengeluaran bertambah sih enggak, cuma ya belinya yang sedikit, enggak lumayan banyak. Menurut para pedagang, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir akibat minimnya stok kiriman dari para petani. 1 mingguan. Sudah 1 mingguan. Ya. Ini faktor apa Bu? Cuacanya panas Mas, semua kering, jadinya saat ini ya kering semua. Stok banyak atau cuma nipis Bu? Stoknya ya nipis. Dengan naiknya harga sejumlah komoditas bumbu dapur ini membuat kondisi pasar menjadi sepi. Pedagang dan pembeli berharap harga cabai dan bumbu dapur lainnya bisa stabil kembali. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Seiring anjloknya harga sayuran di tingkat petani, sebuah kampus di Magelang, Jawa Tengah memborong sayuran dari petani dan membagikannya ke warga. Sejumlah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Magelang membagi-bagikan sayur kepada warga di sekitar Jalan Tidar, Magelang. Mereka juga membagikan sayuran secara gratis kepada tukang beca, pedagang, hingga pemilik toko. Berbagai jenis sayuran dari sawi putih, pokcoy, kacang panjang, daun bawang, dan tomat seberat 7 kuintal ludes dalam waktu 20 menit. Aksi sosial ini digelar dengan tujuan membantu para petani di tengah anjloknya harga sayuran. Pihak kampus sengaja memborong sayur mayur dan membelinya seharga 2 hingga 3 kali lipat lebih tinggi dari harga pasar. Kayak Mas Buri Mas, ini. Sayur hotel Bu. Nah, sayur. Berkah selalu, semoga ya bantu banget lah dengan kondisi ekonomi yang sekarang. Harga sayur kayaknya juga anjlok ya. Jadi ya alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah. Ini mau rencana buat langsung sayur atau gimana? Nanti semestinya bertanggung jawab untuk menstabilkan harga di pasar, bagaimana petani juga tidak terpuruk karena kemudian melimpahnya. Informasi lainnya, pemirsa, kebersihan pesantren menentukan kualitas hidup sehat para santri. Untuk itu, pemeriksaan kebersihan di lingkungan pesantren perlu dilakukan secara berkala. Dengan didampingi sejumlah pengurus pesantren, Habib Jafar, Elsa Japasal, beserta tim
menggerebek kamar yang ditempati para santri Pondok Pesantren Nurul Iman yang berada di kawasan Jalan Cimbaduyut, Kota Bandung. Usai mengecek kamar santri, tim kemudian bergerak untuk memeriksa toilet sekaligus tempat wudhu yang biasa digunakan para santri setiap harinya. Hal ini dilakukan guna memastikan kondisi tempat tidur para santri serta toilet dalam keadaan bersih dan terbebas dari jamur atau bakteri. Program Gerebek Pesantren dengan jargon gatal jamur tuntas, Santri PD Terus ini diinisiasi PT Kalbe Farma Tbk melalui anak usaha Kalbe Consumer Health dan brand Kalpanax yang juga bekerja sama dengan Kementerian Agama Kota Bandung serta Alo Dokter. Program ini merupakan upaya dari Kalbe untuk meningkatkan kualitas hidup santri dan santriwati agar terbebas dari penyakit gatal jamur. Kalau dilihat dari data yang kita lakukan ya, riset itu dari di Desember tahun 2021 bahwa sebanyak 37,9% santri atau santriwati yang ada itu terkena penyakit gatal jamur. Pesantren Nurul Iman adalah pesantren yang pertama kali kita adakan gitu ya. Karena memang pesantren Nurul Iman adalah salah satu pesantren terbesar di Kota Bandung. Nanti ke depannya rencananya Kalpanax juga akan mengadakan roadshow serupa di sekitar 14 pesantren dengan kita akan berinteraksi dengan puluhan ribu santri dan santriwati. Bandung merupakan kota dan pesantren pertama yang menjadi target program Gerebek Pesantren. Rencananya kegiatan serupa juga akan dilaksanakan di kota-kota lainnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, persoalan sampah di kota Yogyakarta pasca penutupan TPST Piungan masih terus dihadapi warga. Namun warga Kampung Cokro Dinding Ratan yang dikenal sebagai Kampung Magot berhasil mengolah sampah hingga 15 ton per bulan. Pasca penutupan TPST Piungan, persoalan sampah di kota Yogyakarta hingga kini tak kunjung selesai. Namun di Kampung Magot, Cokro Dinding Ratan, warga bersama-sama mengolah sampah melalui budidaya maggot. Maggot merupakan sejenis larva yang mampu memakan sisa sampah sebanyak 5 kali berat tubuhnya. Cacahan sampah organik akan habis dimakan ribuan maggot, tak kurang dari 3-5 jam. Demplot pengolahan sampah terpadu warga ini mampu mengolah sampah organik 500 kg sehari atau 15 ton per bulan. Pemahaman edukasi itu kepada masyarakat sangat penting bahwa memilah sampah dari rumah itu penting. Ya jangan dicampuri sampahnya dengan macam-macam lah. Jadi yang olahannya cepat itu apa? Nasi, sayur, daging itu silakan. Kalau dicampur dengan daun mangga, daun apa itu, ya prosesnya lebih lama. Terkecuali dengan mesin penjajah dan ada mesin bubur. Inovasi Kampung Magot diharapkan menjadi salah satu solusi penanganan sampah warga. Sementara itu, kampanye kebersihan lingkungan mengajak warga untuk tidak membuang sampah sembarangan berlangsung di sepanjang Jalan El Tari, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Usai pemungutan sampah dilanjutkan dengan pembagian kotak sampah kepada warga, pembubuhan tanda tangan deklarasi peduli sampah. Deklarasi peduli sampah diadakan jelang Hari Bakti Adiaksa ke-64 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Itu akan terjadi perubahan ke arah lingkungan yang lebih baik. Dan ini juga merupakan program prioritas dari Kejaksaan untuk peduli terhadap lingkungan. Salah satu bagian dari program prioritas kami di Kejaksaan dari 7 program prioritas yang lain. Usai kegiatan, puluhan kantong sampah yang terkumpul langsung diangkut untuk dikirim ke TPA. Tim Liputan iNews melaporkan. Masih di iNews Pagi bersama saya Cika Mutazan dan pemirsa, demikian tadi adalah berita pilihan dalam iNews Pagi hari ini, dan kita ke informasi berikutnya pemirsa. Sekretaris Jenderal PDIP atau PD Perjuangan Hasto Kristianto membantah terlibat kasus korupsi di Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Hasto juga mengatakan tidak bertindak sebagai konsultan saat dulu pernah bekerja di BUMN. Pernyataan ini disampaikan Hasto saat menjawab pertanyaan wartawan soal panggilan KPK pada Jumat kemarin. Hasto tidak hadir karena sedang ada tugas partai, apalagi ia baru menerima surat panggilan di hari yang sama.
Hasto berjanji akan hadir jika KPK memanggilnya kembali pada pekan depan. Sebelumnya KPK memanggil Hasto pada hari Jumat untuk dimintai keterangan terkait kasus korupsi pembangunan dan pemeliharaan rel kereta api di Kementerian Perhubungan yang mencuat pada tahun 2023. Baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan sehingga saya tidak tahu. Maka kemarin kami mohon maaf betul bahwa kami tidak bisa menghadiri karena kemarin saya memimpin rapat pilkada. Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adi Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dengan dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api. Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut, tidak ada bisnis. Kalau saya disebut sebagai konsultan memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya adalah consulting, maka saya tulis konsultan, belum saya rubah sampai sekarang di situ, sehingga ya nanti. Kita ke informasi lainnya, Anies Baswedan tidak mempedulikan hasil survei yang tetap unggul dari sejumlah tokoh nasional lainnya termasuk Ahok. Bagi Anies yang terpenting Jakarta bisa melindungi seluruh kepentingan warganya. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berkomentar tentang persaingannya dengan Ahok menjelang pilkada serentak. Keduanya kerap bersaing berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan, Anies enggan berkomentar jika dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Saat menghadiri sebuah acara pendukungnya di kawasan Cempaka Putih, mantan gubernur Jakarta tersebut meyakini yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Hasil survei Litbang Kompas mencatat, Anies Baswedan masih lebih tinggi dari sejumlah tokoh nasional lainnya, termasuk Ahok. KPU akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur pada Agustus mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur tak lepas dari sorotan mahasiswa di Medan, Sumatera Utara. Bobi Nasution hampir dipastikan akan berpasangan dengan Surya, Bupati Asahan, untuk bertarung di pilkada serentak pada November mendatang. Puluhan mahasiswa melakukan unjuk rasa menentang pencalonan Bobi Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Di akhir masa jabatannya, mahasiswa menilai masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan Bobi Nasution. Pada kesempatan terpisah, bakal calon gubernur Bobi Nasution mengklaim nama bakal calon wakil gubernurnya, Surya, sudah disepakati semua anggota partai koalisi pendukung. Surya yang merupakan kader Partai Golkar saat ini menjabat sebagai Bupati Asahan. Ini menjadi terang, selanjutnya tentunya saya secara pribadi dan dari Partai Gerindra menunggu kelanjutannya setelah dari hari ini. Memang kita sudah menyepakati bahwasannya untuk wakil tetap ditentukan oleh Golkar. Dari Golkar. Sementara itu, bakal calon wali kota Medan yang diusung Partai Nasdem dan Gerindra, Riko Waas, terus melakukan safari politik. Saat berkunjung ke DPD PAN Kota Medan, kerabat Surya Paloh tersebut dapat bergandeng tangan dengan PAN untuk membangun Kota Medan. 26.000 KTP pemilih asal Tapanuli Selatan diduga menjadi korban pemalsuan tanda tangan yang dilakukan tim ses calon perseorangan yang akan maju di pilkada. Pemalsuan tanda tangan diduga melibatkan pejabat di Tapanuli Selatan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Hasil survei yang tinggi di Jawa Tengah membuat Kaisang Pangarep lebih berpeluang menang jika bertarung dalam pilkada di Jawa Tengah. Namun anak Presiden Joko Widodo tersebut baru akan menentukan langkah politiknya pada Agustus mendatang.
Menjelang Pilkada serentak, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep belum menentukan sikap akan bertarung sebagai bakal calon gubernur di Jakarta atau Jawa Tengah. Diakui Kaisang meski tanpa foto dan baliho, hasil survei menunjukkan dirinya unggul di Jawa Tengah. Anak Joko Widodo ini pun memuji kinerja Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Untuk sekarang survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan Kaisang menduduki peringkat pertama dibanding dengan tokoh lainnya seperti Ahmad Lutfi hingga Taj Yassin Maimun. Usai di era kepemimpinan Ganjar Pranowo, suksesi Gubernur Jawa Tengah menarik untuk disimak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Dodi Mahendra, iNews melaporkan. DPP Partai Demokrat menyerahkan surat rekomendasi kepada 62 pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon wali kota dan wakil wali kota di Jakarta. Surat rekomendasi sebagai tanda dukungan resmi untuk Pilkada 2024 diserahkan langsung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. AHY mengatakan sejauh ini Partai Demokrat baru memutuskan 103 surat rekomendasi untuk Pilkada Kabupaten Kota. Salah satu penerima surat rekomendasi dari Partai Demokrat ialah calon Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Hendrik Syake Mambor. Pasangan Hendrik Andreas mengaku optimis bisa meraih kemenangan dalam Pilkada 2024 lewat program unggulan Wondama Sehat, Pintar, dan Hebat untuk mewujudkan kemajuan Kabupaten Teluk Wondama. Berupaya agar setiap kali menyerahkan rekomendasi itu sudah lengkap satu paket, satu pasang. Teman-teman bisa melihat Demokrat menggunakan pendekatan seperti itu sehingga ya harapannya begitu sudah diserahkan berarti sudah ada komitmen dan sudah ada semangat untuk fokus pada pemenangan. Semua kekuatan akan kita upayakan. Kita upayakan tentunya dengan strategi-strategi yang kita siapkan untuk bagaimana menggalang kekuatan-kekuatan di bawah, di basis untuk memenangkan Pilkada tahun 2024 itu. Jelang Pilkada serentak 2024, organisasi relawan pro Jokowi mengumumkan dukungan terhadap calon kepala daerah. Sementara untuk pemenangan Pilkada, P3 menggelar musyawarah kerja wilayah di Manado, Sulawesi Utara. Jelang Pilkada serentak 2024, ada 9 nama yang didukung Projo dari sejumlah tingkatan mulai dari tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi. DPP Projo juga akan berkontribusi mengaktifkan posko perjuangan rakyat yang sempat dihidupkan saat Pilpres 2024. Sudah sangat jelas mengedepankan visi Indonesia Emas 2045, bagaimana bonus demografi harus dikelola, bagaimana keberlanjutan pembangunan harus dilaksanakan. Jadi bukan hiruk pikuk komentar negatif yang berupaya membodohi rakyat. Kami lebih menemukan harapan-harapan pada calon kepala daerah yang benar-benar memikirkan kebutuhan konkret rakyat dibandingkan pada oknum-oknum politisi yang menyebar konten negatif dan disinformasi. Sementara itu, jelang Pilkada serentak 2024, Partai Persatuan Pembangunan melakukan musyawarah kerja wilayah DPW DPP di Manado, Sulawesi Utara. Mukerwil ini diharapkan melahirkan gagasan dan pemikiran dalam rangka pemenangan pemilihan kepala daerah serentak. Saya pesankan untuk berkoordinasi melahirkan sebuah ide, gagasan, pemikiran dalam rangka untuk melaksanakan pemenangan pemilu kada ya secara serentak yang sudah kita persiapkan secara nasional. Sejumlah partai politik tengah sibuk meramu strategi dan mencari calon pemimpin daerah yang berpotensi memenangkan Pilkada serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktik pungutan liar kepada wisatawan kembali terjadi di lokasi wisata di Indonesia. Kali ini pungli terjadi di destinasi wisata Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya yang mencapai 18,25 miliar rupiah per tahun.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf buka suara soal temuan pungli oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di kawasan wisata Raja Ampat. Tidak tanggung-tanggung jumlah pungli mencapai 18,25 miliar rupiah per tahun. Kemenparekraf akan segera menerapkan sistem digitalisasi untuk memberantas pungli di Raja Ampat. Mungkin menurut saya digitalisasi salah satu solusi ya. Karena kalau sudah digitalisasi kan bisa dibayarkan itu jelas kepada siapa, besarannya berapa, dan sebelum keberangkatan juga. Jadi salah satunya menurut saya digitalisasi dan tentunya pengawasan. Pungli di kawasan wisata Raja Ampat harus segera ditindak tegas karena dapat mengganggu aktivitas salah satu lokasi wisata terbaik di Indonesia ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mungkin di antara Anda tidak banyak yang tahu ini bahwa di Gunung Kawah Ijen Bondowoso ada fenomena blue fire atau api biru yang menakjubkan. Uniknya lagi ini Cikal dan juga pemirsa bahwa fenomena ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan Indonesia. Wow. Indonesia memiliki banyak tempat wisata alam memesona yang dikenal tidak hanya oleh wisatawan lokal, namun juga mancanegara. Salah satunya adalah wisata Kawah Ijen. Gunung Kawah Ijen menjadi destinasi wisata populer di antara turis asing karena keunikannya. Fenomena blue fire atau api biru abadi hanya ada 2 di dunia, yaitu Islandia dan Indonesia. Fenomena blue fire merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Pemandangan inilah yang menarik perhatian. Selain itu, Kawah Ijen juga mempunyai kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter dan luas sekitar 5.466 hektar. Kawah ini terbentuk secara alami akibat letusan Gunung Ijen. Kawah Ijen berlokasi di dataran tinggi dan masih menjadi kawah aktif dengan luas 134 km persegi. Untuk bisa menyaksikan keindahan alam di Kawah Ijen dan fenomena blue fire, wisatawan harus kuat melakukan perjalanan trekking yang bisa menghabiskan waktu berjalan kaki selama 1 hingga 1,5 jam. Akses menuju Kawah Ijen bisa dimulai melalui Bondowoso. Saya pertama kali ke Ijen, kami dari rombongan kereta api Kaiser Isis. Dari 25 orang, rencana 52 orang, cuma yang naik 25 orang. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie-newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan. Buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Wisatawan yang akan mendaki ke Kawah Ijen harus mempersiapkan pakaian hangat karena udaranya yang sangat dingin. Selain itu, wisatawan juga perlu menyewa jasa pemandu atau guide agar tiba di lokasi yang benar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sejumlah wilayah di Indonesia mengalami fenomena penurunan suhu yang cukup signifikan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan kejadian tahunan ini terjadi antara Juli sampai September 2024. Ada yang berbeda dirasakan warga di sejumlah wilayah Pulau Jawa beberapa hari terakhir. Memasuki musim kemarau, suhu di kawasan selatan Indonesia seperti Pulau Jawa dan sekitarnya bersuhu sekitar 17 hingga 20 derajat Celcius. Hal ini ternyata bukanlah fenomena anomali, melainkan kejadian tahunan yang terjadi karena terdapat angin dominan dari arah timur membawa massa udara kering dan dingin dari daratan Australia ke Indonesia. Hal ini dipaparkan oleh prakirawan BMKG. Ada beberapa wilayah di selatan itu kan cukup tinggi ya topografinya, terutama daerah-daerah seperti wilayah Jawa Tengah bagian selatan mungkin, atau wilayah Jogja gitu ya, yang cenderung lebih tinggi, atau di daerah-daerah pegunungan lainnya di wilayah Jawa, di mana topografinya lebih tinggi, di mana kalau topografi yang tinggi itu, daerah-daerah pegunungan itu biasanya tekanan udaranya lebih tinggi dan biasanya juga suhunya juga lebih dingin. Jadi pada saat sudah tidak ada pemanasan yang cukup gitu ya, pertumbuhan awan hujannya jadi minim gitu ya, dan tekanan udaranya juga di wilayah-wilayah tersebut cukup tinggi gitu ya, jadi makanya lebih potensial untuk terjadinya namanya proses penurunan suhu yang istilahnya cukup drastis gitu. Jadi dari pagi hingga siang itu mungkin suhu udaranya masih di batas-batas normal gitu ya, namun pada sore hingga malam hari terjadi penurunan suhu yang cukup drastis, sehingga pada malam hingga dini hari dia mencapai suhu yang bisa dikatakan cukup dingin. Dengan adanya perubahan suhu di tengah musim panas, BMKG mengimbau masyarakat di wilayah yang mengalami penurunan suhu memperhatikan kondisi tubuh.
Khusus para petani diimbau mengantisipasi ladangnya yang terpengaruh oleh cuaca dingin. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, penurunan suhu ekstrim embun es membuat sejumlah petani kentang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kerugian kalau nggak tumbuh lagi sekitar 5-6 lah, 5-6 juta. Itu belum pokok persyaratan ini buat beli apa? Bibit lagi. Kimia atau obat itu. Itu baru nanam. BMKG mengungkap perubahan cuaca merupakan fenomena astronomis yang umum terjadi setahun sekali, yaitu pada saat musim kemarau atau kisaran bulan Juli. Wilayah yang mengalami penurunan suhu hingga 17 derajat Celcius adalah wilayah yang berada di bagian selatan Indonesia, yaitu sekitar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, serta Sumatera bagian selatan dan Kalimantan Selatan. Sementara wilayah yang telah masuk dalam musim panas atau kemarau diimbau waspada akan terjadinya kekeringan. Tim Liputan iNews melaporkan.